Shalom, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur dimanapun kita berada saat ini, dalam situasi dan keadaan masih dalam masa pandemi ini, kita masih dapat beribadah bersama. Biarlah kita boleh betul-betul pakai waktu ibadah ini menjadi persekutuan yang indah, di mana kita boleh bersama-sama beribadah dan juga bersekutu. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan bersama-sama tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji, hormat, juga syukur kami hanya naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih untuk segala berkat dan pimpinan-Mu. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan dan mengampuni kami setiap orang percaya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kebaktian online pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang mengalami lemah tubuh. Biar hanya Engkau yang tolong kuatkan kami Tuhan. Dan setiap kami yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang susah, Engkau hiburkan. Yang kekurangan, Engkau cukupkan. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini, Ibu Pendeta Rusmiati. Biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh menguatkan setiap kami, anak-anak Tuhan yang mendengarkan melalui kebaktian online hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kebaktian hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita hari ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah melewati bulan yang pertama di tahun 2021 ini. Walaupun sudah terjadi beberapa peristiwa di awal tahun ini, tapi mari kita tetap mengucap syukur dan tetap percaya, serta kita terus berpengharapan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memegang kendali akan segalanya. Biarlah kita boleh terus berharap kepada Tuhan, jangan berputus asa, karena kita yakin Tuhan yang memegang masa depan kita. Dan sekarang mari saya undang kita sekalian, kita angkat sebuah pujian. Pujian ini berjudul, Sukacita Kusembahkan. Sukacita kusembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit, bumi, alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tahtanya. Ladang, hutan, gunung, lembah, padang hijau, samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Sumber berkat, pohon rahmat, anugerahnya kekal. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakti.
Jemaat yang terkasih, mari sekarang kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca pembacaan Alkitab hari ini yang terambil dari kitab Mazmur, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah bagi setiap kita yang telah membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita baca, mari saya undang jemaat sekalian, kita akan naikkan sebuah pujian. Pujian ini mengatakan, "Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, dan kupegang perintah-Mu serta kulakukan." Mari kita angkat pujian ini, pujian yang berjudul, "Aku mengasihi Engkau Yesus." Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
Mari sekarang saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di segala zaman, kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Rusmiati. Sebelumnya, mari kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita, sambil kita akan angkat sebuah pujian. Seperti rusa rindu, jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Kita angkat pujian ini penuh dengan kesungguhan hati kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan
saudara yang terkasih, kita bersyukur buat hari yang baru, pagi yang baru di tahun yang baru ini, tahun yang penuh dengan harapan. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi diri dan kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan minta pimpinan daripada Roh Kudus supaya kita mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di surga karena kebaikan, pemeliharaan dan cinta kasih-Mu sepanjang hidup kami, sepanjang tahun yang kami lewati, tahun yang penuh dengan tantangan. Tapi Tuhan melayakkan kami untuk menapaki kaki kami memasuki tahun 2021 ini dan pimpinan daripada Tuhan sendiri. Sementara kami menikmati akan kebenaran firman-Mu, Tuhan menolong kami baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan firman-Mu. Amin. Hari ini kita akan melihat dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-6 yang akan kita belajar bersama-sama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema hari ini adalah sebuah harapan. Setiap orang punya harapan. Di tahun yang lalu, orang punya harapan, mau ini, mau itu, dan segala macam. Dan di tahun yang baru ini, setiap kita punya harapan. Apa harapan kita di tahun 2021 ini adalah kita bebas dari COVID-19. Kita bebas dari pandemi ini, kita rindu, kita memohon pertolongan daripada Tuhan agar bisa berakhir bencana secara seluruh dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa arti harapan? Harapan bagi semua orang punya keinginan, punya harapan. Ya. Apa? Ingin bahagia, ingin sehat, ya, ingin usahanya berhasil, punya kedudukan, punya pekerjaan yang lebih bagus, bisa jalan-jalan ke Eropa atau bisa jalan-jalan kemana saja terpeling kalau sudah pandemi ini sudah berakhir. Nah, ada juga keinginan punya rumah, punya usaha yang lebih bagus, punya pendamping hidup, punya keturunan dan segala macam. Yang selanjutnya orang memiliki harapan. Harapan apa? Harapan tetap sehat, umur panjang, bahagia, hidup bersama dengan anak, cucu, menantu, dan saudara keturunannya. Apakah itu salah? Orang punya harapan di tahun yang baru ini? Jawabnya tidak salah. Karena semua orang punya harapan, punya keinginan, punya satu sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2021 ini. Nah, bagaimana sebuah harapan bagi orang yang percaya? Bagi kita orang percaya di dalam Tuhan. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sidang yang dikasih oleh Tuhan? Artinya tidak sama dengan dunia ini, atau orang-orang yang tidak bersunat, atau orang-orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri saja. Jadi hidupnya hanya untuk diri sendiri, atau hidupnya hanya berfokus pada dirinya sendiri, tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Nah, orang yang berdiri di jalan orang fasik adalah artinya tidak memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, atau tidak mempunyai keintiman dengan Tuhan, atau disebutkan dia berkompromi dengan segala macam yang ditawarkan oleh dunia ini. Contohnya saja korupsi, contohnya saja membohongi, menipu orang. Ya, akhir hari ini kita bisa melihat ada 2 menteri yang korupsi, ya, dan akhirnya presiden kita menggantikan seorang menteri, 2 orang menteri itu. Nah,
Harapan orang yang berpengharapan di dalam Tuhan itu berbeda 180 derajat dengan orang yang tidak memiliki harapan di dalam Tuhan. Artinya orang yang tidak berpengharapan di dalam Tuhan hanya berfokus pada diri sendiri. Segala sesuatu demi aku. Aku berusaha untuk diriku sendiri, mengumpulkan uang banyak untuk berpoya-poya, untuk kenikmatan hanya dalam dunia ini. Tetapi berbeda dengan orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Nanti kita akan lihat. Yang selanjutnya, berbahagialah orang yang tidak duduk di dalam kumpulan. Artinya orang tadi tidak berjalan menurut apa? Nasihat. Nasihat orang-orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Orang yang belum percaya, orang yang tidak hidupnya mengandalkan Tuhan. Dan selanjutnya tadi kita lihat orang yang tidak duduk di dalam perkumpulan pencemoohan atau apa? Pemfitnah, atau duduk mencari-cari kesalahan orang lain, atau bersifat negatif, ya, menyalahkan orang lain, selalu positif thinking kepada orang lain. Dia hanya melihat kesalahan orang lain, dia tidak melihat kesalahan dirinya sendiri. Artinya tidak berkumpul, duduk artinya yang hal-hal, membicarakan hal-hal yang duniawi, menggosip orang, ya. Nah, itu juga tidak benar. Dan sekarang ini kita melihat lewat tangan kita, jari kita bisa membuli orang. Itu juga tidak benar, ya. Lalu selanjutnya, apa arti sebuah pengharapan bagi orang yang tidak percaya? Nah, berbahagialah orang yang kesukaannya. Nah, ya, pengharapan bagi kita orang yang percaya, yang tidak sama dengan dunia ini. Orang yang punya pengharapannya itu bukan bersifat dunia, tapi pengharapannya jauh ke depan, bahwa ada harapan. Di tahun 2001 ini ada harapan bahwa kita akan bersama-sama berdoa, kita akan bersama-sama berjuang, taat protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah, kita taat supaya memutus mata rantai COVID ini. Nah, berbahagialah orang yang kesukaannya. Nah, di sini dikatakan berbahagialah orang kita yang kesukaan kita. Apa itu kesukaan kita? Adalah melakukan, membaca hukum Taurat, serta mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Artinya siang dan malam tidak putus-putusnya dia berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi pengharapan. Kita memasuki tahun 2001 ini dengan penuh harapan, memandang hanya kepada Kristus. Jadi fokus hidup kita adalah bukan lagi diri kita sendiri, bukan lagi untuk perut kita sendiri, bukan untuk kesenangan kita sendiri berfoya-foya, duduk bersama dengan orang pencemooh, duduk bersama dengan orang yang tidak percaya, orang-orang fasik, tetapi adalah kesukaan kita, hobi kita adalah membaca kebenaran firman Tuhan. Ada satu keintiman dengan Tuhan dalam hidup kita, ya, di dalam dunia ini, di dalam menghadapi tahun 2021 ini adalah tahun pengharapan. Pengharapan kita untuk COVID ini akan berakhir, pengharapan untuk kesehatan, pengharapan untuk pekerjaan yang lebih baik, dan setiap orang bisa melakukan segala aktivitas, termasuk kita beribadah, kita bersekutu dengan Tuhan, termasuk kita membawa orang-orang mengenalkan kebenaran firman Tuhan. Apa buah dari pengharapan? Nah, mari kita lihat apa buah dari pengharapan. Kita orang yang sudah percaya, yang sudah fokusnya hidup kita itu hanya kepada Tuhan, memuliakan Tuhan lewat bibir, mulut, tingkah laku, setiap perbuatan kita. Nah, kita menjadi seperti apa di dalam Mazmur tadi? Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya pohon itu tidak mati, karena dia tidak kekurangan air untuk konsumsi dia, untuk memberi dia kesuburan, supaya dia dapat tumbuh subur. Dan pohon itu selalu mendapat apa? Minum di air yang tidak kering. Artinya bahwa setiap kita yang hidup di dalam Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, berfokus kepada Tuhan, karena Yesus adalah pengharapan kita, jadi kita tidak akan pernah kering. Pengharapan bagi orang yang percaya. Apa buah dari pengharapan? Saya ulangi, kita orang yang percaya seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang artinya pohon itu tidak akan pernah kurang, ya, atau tidak pernah kekurangan air. Artinya dia selalu tumbuh subur, sebab pohon itu selalu mendapat air dari aliran pohon yang tidak akan pernah kering. Yang selanjutnya, apa buah dari sebuah pengharapan bagi orang yang percaya?
Kita orang yang percaya pasti menghasilkan buah yang baik, yang manis, bahkan yang menjadi kebanggaan untuk pemiliknya. Siapa pemilik kita ini? Dia adalah Tuhan Yesus. Lalu selanjutnya, kita orang yang pasti tidak akan layu daunnya. Sebuah harapan yang tidak sama dengan orang fasik tadi. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka dia tidak akan pernah kering. Dia tidak akan pernah kehabisan air. Karena Yesus mengatakan, akulah air hidup. Barang siapa haus, mari datang kepadaku, maka aku akan memberikan dia kelegaan. Dari tahun pengharapan ini, di tahun 2021 ini adalah tahun pengharapan. Tahun kita berserah penuh, menyerahkan totalitas kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita melihat lagi, apa sebuah pengharapan itu? Buah dari pengharapan itu adalah sebuah harapan, itu ialah sebuah keberhasilan, buah pertobatan iman kita, kepercayaan memasuki di tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Kita berjalan, kita melangkah, menyelusuri tahun ini. Kita tidak tahu tantangan apa yang akan kita hadapi, tetapi ada satu pengharapan di sana bahwa Yesuslah yang memegang tangan kita, dan Tuhan Yesus tidak akan pernah lelah memegang tangan kita. Tangan yang kuat, tangan yang kokoh itu, tangan yang penuh dengan belas kasihan itulah yang membawa kita berjalan di sepanjang tahun 2021 ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan bahwa Yesus akan memberikan satu kedamaian, bahwa Yesus akan memberikan satu pengharapan yang tidak sama dengan dunia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, maka mari kita menarik dari kesimpulan apa arti pengharapan bagi kita orang percaya pada saat ini di tengah-tengah kesulitan. Tahun 2020 adalah tahun penuh dengan perjuangan yang begitu tertatih-tatih kita. Ada banyak orang yang kehilangan orang yang dikasihi, baik itu orang tuanya, baik itu pasangannya, baik itu keluarganya, baik itu orang-orang terdekatnya, karena musibah secara mendunia ini. Tetapi di tahun 2021 ini harapan kita bahwa akan kembali normal. Kita akan berjalan lagi seperti biasa. Bahkan kita boleh beribadah lagi tatap muka seperti biasa. Kita boleh datang ke rumah Tuhan lagi, ke gereja Tuhan lagi untuk bersekutu. Tetapi sebenarnya gereja adalah diri kita sendiri. Dan kita akan merenungkan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita di tahun 2020 yang penuh dengan tantangan yang tidak mudah, tidak gampang, tertatih-tatih kita menjalaninya. Ada satu pengharapan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Itu pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia selalu memegang tangan kita, asalkan kita siang dan malam merenungkan kebenaran firman Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang selanjutnya, kesimpulannya, marilah kita melangkah berjalan bersama Kristus, dan Yesuslah yang memampukan kita untuk menelusuri berjalan di tahun ini. Tahun yang penuh dengan pengharapan. Marilah kita orang yang percaya mengandalkan Dia di dalam setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari, agar tetap meminta bimbingan, meminta pertolongan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin peka mendengar suara Tuhan, bahwa Yesus adalah pengharapan di tahun ini. Pengharapan kita agar kita hidup tetap berjalan di relnya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kebenaran firman kita. Firman-Nya menguatkan, meneguhkan kita di tahun 2021 ini berjalan bersama dengan Tuhan dengan penuh harapan, kedamaian, sukacita, dan penyerahan yang totalitas hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkaulah harapan kami, Engkaulah tempat kami berharap. Ya Tuhan, kami terus berharap bahwa Engkau melepaskan kami dari segala tantangan, cobaan dalam dunia ini. Ada satu pengharapan hidup yang kekal bersama dengan Engkau, satu kedamaian bersama dengan Engkau. Berkati kami semua Tuhan, iman pengharapan kami di tahun 2001 ini untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kami, menuntun kami, dan memelihara kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami memohon cinta kasih dan pertolongan-Mu. Amin.
Terima kasih kepada Ibu Pendeta Rusmiati atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudara, saat ini marilah kita menerima berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hati dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan serta penghiburan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini telah selesai. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah bergabung bersama dengan kami. Teruslah menjadi berkat. Kami nantikan kehadiran semuanya pada ibadah minggu depan. Dan sekarang saya persilahkan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tanpa Tuhan yang bisa